Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya di rumah? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun kita belajar di tanggal merah, semoga teman-teman tetap dalam keadaan semangat untuk melakukan PJJ ini ya. Nah, pertemuan ke-29 ini kita akan membahas bab perkara yang membatalkan sholat. Tentunya teman-teman sudah balik dan juga melakukan sholat 5 waktu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, tapi pastinya teman-teman dalam perkara yang membatalkan ini masih belum semuanya tahu apa saja sih perkara yang membatalkan sholat itu. Nah, kita akan membahas di pertemuan ke-29 ini. Sebelum kita memulai ke materi, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun tabtulus sholati bi arba'a asyrata khoslatan. Perkara yang membatalkan sholat itu ada 14. Bil hadasi, karena berhadas, wa bi wuqu'i najasati ilam tulqa halan min ghairi hablin. Yang kedua, kejatuhan najis walaupun apabila tidak membersihkan seketika dan juga tidak membawanya. Wangkisyaful aurati ilam tustar halan. Yang ketiga, menutupi aurat apabila tidak langsung menutupi seketika. Menutki biharfaini aw harfin mufhimin amdan. Yang keempat, mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang bisa memahamkan dan juga sengaja. Wabil muftiri amdan. Yang kelima, makan sedikit dengan sengaja. Wabil aklil katsiri nasyan. Yang keenam, makan yang banyak walaupun sengaja. Salasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Yang ketujuh, bergerak 3 kali secara berturut-turut walaupun lupa. Wal wasbatil fahisyati. Yang ke-8, melompat parah. Wabdarbatil mufridoti. Yang ke-9, memukul keras. Waziyadati ruknin fi'liyan 'amdan. Yang ke-10, menambahkan rukun fi'li secara sengaja. Wa taqaddumi 'ala imamihi bi ruknaini wa takhallufi bihi ma bi ghairi 'udhri. Yang ke-11, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Wa niyati qat'is sholati. Yang ke-12, berniat memutus sholat. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Yang ke-13, menggantungkan memutus sholat dengan sesuatu. Wa taraddudi fi qat'iha. Yang ke-14, ragu-ragu memutus sholat atau tidak. Perkara yang membatalkan sholat itu ada 14. Yang pertama, berhadas. Kita sudah pernah belajar hadas itu ada 2 macam. Hadas kecil dan juga hadas besar. Contoh dari hadas kecil itu adalah buang air kecil, lalu kentut, lalu tidur, atau perkara-perkara yang lain yang mengharuskan seseorang tersebut itu berwudu. Ya, lalu contoh dari hadas besar itu adalah Contohnya seperti haid, lalu wilada, lalu nifas,
Nah, itu adalah contoh dari hadas besar yang mewajibkan seseorang tersebut itu untuk mandi besar. Yang kedua, terkena najis jika tidak dihilangkan seketika tanpa memegang najis tersebut. Jadi, ketika kita terkena najis lalu tidak langsung menghilangkan secara langsung atau seketika, maka itu bisa membatalkan sholat. Contoh misalkan kita kejatuhan najis kotoran cicak di, contohnya kalau misalkan di laki-laki di baju atau di perempuan di tengahnya. Nah, ketika kita kejatuhan najis tersebut, najisnya kotoran cicak itu langsung dihilangkan seketika itu juga. Kalau misalkan dihilangkan seketika itu juga, walaupun najis, itu tidak membatalkan sholat. Batas dari waktu seketika itu adalah jika tidak segera dihilangkan sebelum terlewatnya masa minimal tumakninah tanpa ada membawa najisnya. Nah, jadi ketika kita kejatuhan najis itu langsung seketika itu juga langsung membersihkan, waktunya itu adalah paling banyak-banyaknya itu adalah masa minimal tumakninah atau membaca subhanallah. Nah, jadi sangat sempit sekali waktunya ketika kejatuhan najis dan langsung untuk membersihkannya itu. Yang ketiga adalah terbukanya aurat jika tidak ditutup seketika. Baik seluruh badan atau anggotanya sholat ataupun sebagian. Contoh misalkan karena angin, kita sholat biasanya di masjid, contohnya di masjidnya itu terbuka dan juga tidak memungkinkan anginnya itu bisa membuka aurat kita. Contoh misalkan bagi perempuan kakinya kelihatan atau bagi laki-laki kakinya kelihatan atau bajunya terbuka. Nah, karena angin, ketika seseorang tersebut auratnya terbuka karena angin dan tidak langsung menutup auratnya itu, maka bisa membatalkan sholat. Namun jika seseorang tersebut itu langsung menutupnya, maka tidak membatalkan sholat. Akan tetapi jika terbukanya auratnya itu berturut-turut 3 kali lebih, maka bisa membatalkan sholat walaupun karena angin. Jadi ketika anginnya itu kita lagi sujud, anginnya bisa membuka aurat kita, misalkan bukanahnya ke atas lagi ketika kita sujud itu 3 kali berturut-turut. Nah, maka walaupun seseorang tersebut itu langsung menutupnya, akan tetapi karena 3 kali berturut-turut, maka bisa membatalkan sholat. Yang keempat, mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami dengan sengaja. Contoh misalkan meskipun pengucapan 2 huruf atau 1 hurufnya itu tidak memahamkan. Contoh misalkan si imamnya itu harusnya berdiri, akan tetapi imamnya itu duduk. Nah, si makmumnya itu mengucapkan berdirilah, yang artinya berdirilah. Jadi si makmum ini menyuruh bahwa imamnya itu untuk berdiri karena masih rakaat kedua. Tapi si imamnya itu duduk, harusnya berdiri malah duduk. Nah, lalu si makmumnya itu mengucapkan ketika di tengah-tengah sholat itu, maka si makmumnya itu batal sholatnya karena
mengucapkan dua huruf yaitu qaf dan mim yang bisa memahamkan. Atau contoh lain semisalkan kita lagi sholat dehem gitu, dan itu hem, atau tertawa atau menangis ketika sholat. Menangisnya itu bersuara, tidak hanya mengeluarkan air mata, maka seseorang tersebut itu bisa membatalkan, maka bisa batal sholatnya. Namun jika hemnya itu bermaksud karena tenggorokannya itu gatal, kan biasanya kita lagi sholat terus karena batuk gitu, karena batuk dan juga tenggorokannya itu lagi nggak enak, sedang tidak baik, maka tidak apa-apa dehem, karena tidak memahamkan. Yang kelima, itu makan sedikit dengan sengaja atau perkara yang membatalkan puasa juga bisa membatalkan sholat. Contoh misalkan, di sini ini kondisinya itu sedang sholat, bukan sebelum sholat. Jadi ketika sholat sudah berniat dan melakukan sholat, kita makan sedikit dengan sengaja. Jadi kalau ketika tidak sengaja tidak apa-apa, atau ketika lupa gitu, ketika lupa makan sedikit tidak apa-apa. Nah, contoh di sini ini pastinya kita sudah mengetahui bahwa makan ketika sholat itu bisa membatalkan. Namun biasanya kebiasaan banyak orang itu kita setelah wudhu kita tidak membersihkan sisa-sisa makanan kita yang berada di gigi masih. Lalu ketika kita sholat itu kita tidak sadar atau dengan sengaja menelan sisa makanan yang ada di mulut kita. Nah, maka itu bisa membatalkan sholat karena kita makan sedikit. Lalu yang keenam, makan yang banyak sekalipun lupa. Walaupun lupa ketika sholat terus makan sambil makan gitu ya. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Nah, mengecualikan di keenam ini, makan yang banyak walaupun lupa, mengecualikan bagi seseorang yang awam yang tidak tahu bahwa makan itu bisa membatalkan sholat loh. Nah, dia itu tidak tahu, maka tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Yang ketujuh, bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut walaupun lupa. Nah, contohnya tadi Ibu udah menyebutkan di poin terbukanya aurat. Ketika seseorang berturut-turut menutup aurat walaupun karena angin, itu bisa membatalkan sholat karena berturut-turut. Nah, bagaimana jika kita gatel banget misalkan di kepalanya, misalkan di bagian kepala kita gatal banget sampai berturut-turut, itu kita garuk-garuk berturut-turut juga tetap aja gatal, nggak tahan gitu. Nah, walau pokoknya bergeraknya jika 3 kali berturut-turut itu walaupun lupa atau tidak sadar, kita garuk-garuk lagi kepalanya karena gatal, saking gatalnya, maka tetap bisa membatalkan sholat. Jadi garuk-garuk itu juga ada caranya. Jadi gerakan yang dihitung dari gerakan beneran itu adalah tangannya kita, bukan jari-jarinya. Kalau jari-jarinya itu tidak dihitung bahwa dia itu bergerak. Jadi pergelangan tangannya yang bergerak itu yang dinamakan gerakan yang tidak boleh di dalam sholat. Namun jadi garuk-garuk itu pergelangan tangannya itu tidak bergerak, hanya mengangkat saja. Lalu jari-jarinya yang garuk-garuk itu
atau yang menutup atau menggaruk-garuk itu tidak dihitung. Jadi ya garuk-garuk aja berkali-kali juga nggak apa-apa. Yang terpenting adalah pergelangan tangannya itu yang tidak bergerak-gerak. Yang kedelapan, melompat yang merusak sholat atau melompat parah atau bergeser, melangkah dengan parah, itu bisa membatalkan sholat. Ini contoh misalkan. Jadi poin ke-8 ini contohnya misalkan bergeser dari tempat awal yang kita niat atau rakaat pertama, rakaat keduanya itu bergeser. Nah, bergesernya ini dia melampaui batas gitu. Contoh misalkan teman kita mau nyempil sholatnya di samping kita, padahal udah sempit gitu tempatnya, tapi dia tetap aja mau di samping kita sholatnya. Nah, berarti kan otomatis kita juga harus bergeser sholatnya, bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, cara bergesernya ini ada caranya. Jadi ketika kita bergeser itu tidak boleh telapak kakinya itu benar-benar mengangkat seperti melangkah, tidak. Akan tetapi sebagian atau jari-jari depan kaki kita itu kita menempel. Yang bergeser itu bagian belakangnya saja. Lalu begitu pun dengan kaki kirinya, kaki satunya. Jadi tidak boleh langsung dua kaki mengangkat atau satu kaki tapi mengangkat semua gitu, tidak boleh. Jadi sebagian telapak kaki kita itu tetap harus menempel di tempat sholatnya. Lalu yang ke-9, memukul yang melampaui batas. Contoh misalkan kaki kita ada nyamuk menggigit kaki kita, maka cara memukulnya pun tidak boleh sampai bersuara banget, saking gatalnya sampai bersemangat untuk memukul nyamuk itu yang gigit di kaki kita. Nah, itu tidak boleh, maka bisa membatalkan sholat. Jadi ya biasa saja memukul kaki kita karena nyamuk itu, jadi biasa saja, tidak boleh melampaui batas. Yang ke-10, menambahkan rukun fi'li dengan sengaja. Nah, contoh dengan sengaja ini misalkan kita jadi makmum, imamnya itu belum selesai membaca Fatihah, akan tetapi kita itu sudah selesai membaca Fatihah. Atau contoh lain, i'tidalnya 2 kali atau duduknya itu 2 kali, duduk di antara 2 sujudnya itu 2 kali. Nah, itu dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Mengecualikan bagi makmum yang salah dalam rukunnya. Contoh, misalkan imamnya itu duduk, namun si makmum itu berdiri. Nah, mengecualikan bagi makmum yang dalam keadaan seperti itu tidak apa-apa atau tidak membatalkan sholat karena dia tidak sengaja. Lebih cepat atau lebih lambat 2 rukun sholat dari imam dengan tanpa wudhu. Misalkan berarti di kondisi ini adalah sholat berjamaah. Contoh misalkan si makmum masih sujud sedangkan si imamnya itu sudah salam. Nah, artinya si makmum ini sudah terlambat 2 rakaat. Terlambat 2 rakaatnya itu adalah tasyahud akhir dan juga salam. Nah, dalam kondisi seseorang sholatnya terlambat 2 rakaat ini bisa membatalkan sholat. Yang ke-12, berniat menghentikan sholat. Contoh misalkan si
musholi atau kita misalkan mau sudah sholat di rakaat pertama itu sudah berniat, saya akan memutus sholat atau mau membatalkan sholat di rakaat yang kedua, maka sholatnya seseorang tersebut itu batal karena dia sudah berniat ketika di rakaat yang pertama itu mau membatalkan sholatnya. Yang ke-13, menggantungkan sholatnya dengan suatu hal. Contoh misalkan kita lagi sholat, mendung, keadaannya itu mendung. Jadi dia itu ketika sholatnya itu mengatakan, atau ketika hendak sholatnya itu mengatakan, apabila nanti saya ketika sholat di tengah-tengah sholat itu hujan besar, saya akan membatalkan sholatnya. Nah, itu bisa batal sholatnya karena dia telah menggantungkan sholatnya dengan sesuatu hal yang lain, yaitu dengan hujan. Yang ke-14, ragu-ragu memutus sholat dalam menghentikan sholat. Jadi seseorang tersebut itu ragu-ragu mau memutus sholat atau menghentikan sholat atau tidak ya. Nah, itu ketika ada keraguan ketika sholat, maka batal sholatnya. Atau contoh misalkan lagi hujan nih, ada jemuran ketika dia sholat, dia ragu-ragu, aduh saya mau ngambil jemuran atau sholat ya. Nah, itu dia kan ada ragu-ragu ketika sholatnya, maka bisa batal sholatnya. Aduh saya mau batalin sholat atau lanjut aja dulu ya, itu bisa batal sholatnya. Nasihat dari Kiai Hasyim Asy'ari atau pendiri NU itu, hendaknya murid berusaha sekuat tenaga memperoleh ilmu ketika masih muda dan mempergunakan sebaik-baiknya. Tentunya kita semua masih muda dan juga artinya harus benar-benar memperoleh ilmu itu dan mempergunakan sebaik-baiknya. Dan juga murid itu jangan sampai tertipu dengan menunda-nunda belajar dan juga terlalu banyak berangan-angan atau halu opa-opa misalkan, atau halu gamers atau halu yang lainnya. Nah, itu tidak diperkenankan nasihat dari kiai kita. Nah, ini karena perjalanan umur manusia itu tidak mungkin diganti, apalagi dikembalikan, atau waktu itu tidak bisa dikembalikan. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ketika kita belajar atau ketika kita lagi luang. Ya, harus tetap belajar, semangat belajar. Terlebih kita semua masih muda, tetap semangat ya. Alhamdulillah, pertemuan ke-12 ini yang telah membahas perkara yang membatalkan sholat itu ada 14. Kita sudah selesai membahasnya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Amin. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui komentar video atau WhatsApp group. Biasanya harusnya bertanya ya, karena fikih ini sebenarnya luas sekali pembahasannya. Jadi dan biasanya pertanyaan-pertanyaan muncul di fikih itu, Bu, misalkan begini, itu bagaimana hukumnya? Bu, misalkan sholatnya seperti ini, boleh atau tidak, batal atau tidak? Silahkan bertanya.
karena fikih itu luas sekali pembahasannya. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.